Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pramudia Pasa dengan NPM 2214181016 untuk menyampaikan hasil praktikum saya mengenai metode cawan agar untuk menghitung mikroorganisme tanah. Jadi, apa sih peran si mikroorganisme tanah ini di dalam tanah itu sendiri, dan apa yang terjadi jika di tanah tersebut tidak mengandung mikroorganisme? Jadi, tanah yang tidak terdapat mikroorganisme itu akan mengalami penurunan kesuburan, yang mana kita ketahui peranan mikroorganisme itu sangat penting di dalam tanah. Dia itu dapat membantu dekomposisi bahan organik. Terus mikroorganisme tanah itu juga memiliki peran tersendiri sebagai penyedia unsur hara, perombak bahan organik, memacu pertumbuhan tanaman, menjadi agen hayati pengendali hama dan penyakit, serta mempengaruhi sifat fisika dan kimia tanah. Nah, apa aja sih contoh dari mikroorganisme tanah ini? Nah, di slide PPT ini sudah saya tampilkan ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada bakteri tanah, yang kedua itu ada fungi tanah, dan yang ketiga itu ada protozoa, dan yang keempat itu ada actinomycetes. Nah, dalam praktikum ini kita hanya menggunakan 2 saja untuk pengamatan, yaitu bakteri tanah dan juga si fungi tanah. Terus apa sih tujuan dari praktikum yang kita lakuin ini? Jadi praktikum yang kita lakuin ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi dari pengenceran pada praktikum metode cawan agar untuk menghitung jumlah mikroorganisme tanah. Nah, yang kedua itu kita itu untuk mengetahui perbedaan antara fungi dan bakteri pada praktikum metode cawan agar untuk menghitung mikroorganisme tanah. Selanjutnya metodologi praktikum. Nah, untuk waktu dan tempat sendiri, praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin 6 Mei 2024 pada pukul 13.00 sampai 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Laboratorium Biologi Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, Erlenmeyer, cawan Petri, spreading atau spatula, autoclave, plastic wrap, aluminium foil, timbangan digital, micropipet, tip, kapas, bunsen, laminar airflow, dan koloni counter. Nah, sedangkan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini yaitu sampel tanah, natrium agar atau Na, potato dextrose agar atau media PDA, terus ada larutan fisiologis, dan juga ada aquades. Untuk langkah kerjanya gimana sih? Nah, jadi yang pertama itu kita harus membuat seri pengenceran, di mana kita membuat larutan fisiologis. Nah, larutan fisiologis itu apa sih? Bahan yang terkandung di dalamnya. Jadi larutan fisiologis itu terkandung 8,5 gram NaCl dalam 1 liter aquades. Kemudian si larutan fisiologis ini sebanyak 90 ml kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berukuran 250 ml. Nah, udah itu kita juga menyiapkan 7 tabung reaksi nih untuk dimasukkan si sampel tanah yang berisi 9 ml larutan fisiologis tersebut. Nah, udah itu si Erlenmeyer dan tabung reaksinya itu kita tutup menggunakan kapas. Setelah kita tutup dengan kapas, kita tuh harus sterilisasi dengan sterilisasi si Erlenmeyer dan tabung reaksi ini menggunakan autoclave. Nah, kita sterilisasinya dengan waktu 20 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, setelah si larutan dingin, itu tuh larutannya itu harus dingin sampai suhu 42 sampai 45 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita timbang 10 gram sampel tanah dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 90 ml larutan fisiologis. Setelah itu kita kocok secara perlahan-lahan, jangan sampai si larutan ini mengenai kapas penutup. Setelah itu kita ambil pipet steril. Nah, kita pipet secara hati-hati 1 ml larutan tanah dari Erlenmeyer dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan fisiologis steril. Setelah pembuatan seri pengenceran, langkah yang berikutnya yaitu kita melakukan isolasi. Nah, isolasi ini kita ambil 1 ml larutan tanah dari serial pengenceran 10 pangkat
dari 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 8. Untuk menghitung total bakteri, maka kita menggunakan serial pengancaran 10 pangkat minus 3 sampai 10 pangkat minus 6 dan dimasukkan ke dalam cawan Petri tanpa medium atau medium kosong. Nah, setelah itu kita tuang 12 sampai 15 mili, biarkan yang bertemperatur sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius ke cawan Petri yang berisi 1 mili larutan tanah. Setelah itu kita beri label pada masing-masing si cawan Petri tersebut. Nah, jika agar-agar seperti Na dan PDA itu sudah padat, maka si cawan Petri itu kita balikkan. Nah, setelah itu kita inkubasi, biarkan mikroorganisme ini pada suhu ruang, yaitu suhunya antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian tabel hasil. Jadi, hasil yang kita dapat pada praktikum ini pada koloni bakteri itu sendiri pada ulangan 10 pangkat minus adalah 1,7 dikali 10 pangkat 6 CFU per mili. Sedangkan pada ulangan 10 pangkat minus 5 itu didapatkan hasil yaitu 1 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Nah, sedangkan pada koloni pungi pada ulangan 10 pangkat minus 4 itu kita dapatkan hasil 3 kali 10 pangkat 5 CFU per mili. Sedangkan pada ulangan 10 pangkat minus 5 itu kita dapatkan hasil yaitu 1 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Nah, jadi pada praktikum ini kita tuh menggunakan dua faktor penginceran untuk menghitung jumlah koloni. Yang pertama itu jumlah faktor pengincerannya itu 10 pangkat minus 4 sama yang kedua itu 10 pangkat minus 5. Nah, setiap pada praktikum ini kita hasil yang kita dapatkan itu tidak mencapai batas minimum untuk menghitung jumlah koloni. Nah, jadi jumlah koloni itu yang secara standar itu untuk perhitungan cawan adalah di batas 30 sampai 300 koloni. Ya, jadi selanjutnya itu kita masuk ke bagian pembahasan. Tanah itu merupakan suatu media yang digunakan sebagai tempat hidup pertumbuhan mikroorganisme secara kompleks. Nah, mikroba dapat hidup dengan memanfaatkan nutriens yang ada di dalamnya. Nah, mikroorganisme dalam tanah ini memiliki fungsi sebagai penyedia unsur hara, perombak bahan organik dan mineralisasi organik, memacu pertumbuhan tanaman, menjadi agen hayati pengendali hama dan penyakit tanaman, serta mempengaruhi sifat fisika dan kimia tanah. Jumlah dan jenis mikroorganisme yang banyak di dalam tanah dapat menjadi indikasi kesuburan bahwa tanah tersebut subur dengan indikator ketersediaan bahan organik di dalam tanah tersebut cukup, suhu yang sesuai, ketersediaan air yang cukup, dan kondisi lingkungan ekologi yang mendukung. Nah, apa sih prinsip dari metode hitung cawan ini? Ya, jadi prinsip metode hitung cawan ini adalah jika sel mikroba yang kita tumbuhkan pada medium agar itu dapat tumbuh dan dapat hidup, maka sel mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Selanjutnya, apa sih fungsi dari pengenceran larutan ini? Jadi pengenceran larutan itu sendiri juga memiliki pengertian bahwa pengenceran itu proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut atau air ke dalam larutan yang sifatnya pekat menjadi lebih encer guna keperluan di dalam laboratorium. Tujuannya itu sendiri yaitu untuk mengurangi kepadatan bakteri yang akan ditanam. Selanjutnya yaitu penghitungan suatu koloni itu bisa kita menggunakan metode Poisson, di mana jumlah koloni ini bisa mencapai 300 koloni. Maka kita memerlukan yang namanya alat bantu yaitu koloni counter untuk menghitung jumlah bakteri. Koloni counter ini sendiri bekerja dengan memanfaatkan loop untuk memperbesar koloni yang terdapat di dalam cawan Petri. Nah, setelah itu juga kita juga untuk menghitung jumlah mikroorganisme dari sampel tanah yang kita hitung dengan menguraikan rata-rata jumlah koloni dengan faktor pengenceran. Nah, hasil ini kemudian kita konversi dari jumlah mikroorganisme dalam 1 gram tanah kering mutlak dengan memperhitungkan kadar air tanah. Selanjutnya yaitu bagian simpulan. Nah, untuk menjawab tujuan tadi, maka kita dapatkan simpulan yang pertama, penginceran itu bertujuan untuk mengurangi jumlah kepadatan populasi mikroba. Karena tanpa dilakukannya penginceran itu, maka koloni itu akan tumbuh secara menumpuk sehingga akan sulit untuk dilakukan yang namanya penghitungan.
Yang kedua, metode cawan agar pada media biakan bakteri itu kita menggunakan media yang namanya nutrien agar atau Na. Nah, selain itu bentuk dari si koloni bakteri ini yaitu bentuknya akan membentuk bulat. Nah, sedangkan pada si pungi, media biakan yang kita gunakan adalah potato dextrose agar atau media PDA. Nah, biasanya koloni jamur ini akan membentuk koloni yang terdapat benang-benang atau hifa dan biasanya membentuk cabang panjang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.